Udah ya? Yuk, mulai ya. Oh ya, mulai. Kak Dila, Bang Rana, thank you nih waktunya hari ini. Kak Dila, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi, masih banyak netizen di luar sana tuh masih mengira tuh kakak tuh masukin gugatan gara-gara kemarin, maksudnya Kak Bekti terkena musibah yang tidak mengenakan. Itu benar nggak sih Kak sebenarnya Kak? Musibah mengenakan itu apa? Tidak mengenakan yang kemarin Sakit, operasi maksudnya. sakit. Jadi sakit itu jadi penyebab perceraian, Iya, gitu ya? Oke. Pokoknya intinya sekali lagi bukan karena itu. Kalau mau ngomongin apa sih namanya, namanya rumah tangga, saya pernah ngelaluin yang lebih daripada ini. Saya masih tetap ngedukung dia sampai detik ini. Yang cobaan kalau cuma sakit apalah, nggak punya duit apalah, hal kecil buat saya pernah hidup lebih sendiri, hidup miskin dan berjuang sendiri intinya. Cuma maksudnya kalau bukan masalah itu kok, maksudnya ini masalah emang rumah tangga banget berdua kita yang memang sekali lagi di tahun 2020 kita udah, maksudnya emang udah ada apa sih namanya masalah. Terus udah gitu aku udah berkomitmen sama Mas Bukti kalau ceritanya kita masih tetap tidak bisa ada perubahan, yang artinya apa namanya ya, aku tidak bisa lanjut lagi sama Mas Indra gitu aja. Bukan masalah hal Mas Bukti sakit atau gimana. Inginnya perubahan yang seperti apa maksudnya yang harus dilakukan oleh Mas Indra agar bisa melanjutkan Hubungan. Ya perubahan aja dua-duanya kita kali. Sebenarnya saya nggak bisa ngomong saya sendiri atau Mas Indra sendiri, pokoknya perubahan dalam diri kita masing-masing aja gitu intinya, biar nggak menyakiti kedua belah pihak sama anak-anak gitu. Kak, seberapa struggle sih Kak dari 2020 itu sampai sekarang akhirnya kamu memutuskan untuk fix bukti sampai sini. Seberapa struggle gitu mungkin kalau bisa dijelaskan? Nah kalau itu sih ya kita ya biasalah, hidup rumah tangga kan ada naik turun naik turun naik turun, ya kita menjalani hal seperti biasanya, berusaha untuk menjalani ya happy ya senang, ada anak-anak semuanya. Cuma saat ini tiba-tiba yang prinsipal itu udah nggak bisa diganggu gue buat saat ini gitu intinya. Apakah itu terjadi lagi? Terjadi lagi? Ya terjadi lagi, makanya sampaikan Ya iya pasti, kalau bukan terjadi lagi ya pasti saya nggak ngambil maksudnya keputusan hal yang benar-benar menghancurkan hidup saya juga. Maksudnya kan semua perceraian ini bukan mau saya juga, nggak ada yang nggak mau gitu intinya, karena saya juga punya 2 anak juga. Tapi ya udah, itu artinya kan berulang lagi lah intinya gitu. Terjadi lagi setelah habis recovery kemarin yang kayak pasca dirawat itu ya Kak, dilakukan oleh Ya kalau terjadinya Jangan bilang bahasanya dilakukan. Enggak, intinya permasalahannya mereka udah nggak ketemu lagi nih untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Makanya jadi tidak ada kaitan dengan sakit. Kalau dibilang timingnya, kan saya bilang timing yang tepat itu atau tidak tepat itu yang tahu Bekti sama Dila. Nah memang akhirnya dalam proses penyembuhan ini jalan yang terbaik bagi mereka berdua. Jadi bukan cuma Dila, bukan cuma Bekti, mereka berdua. Mereka merasa ini timing yang tepat, mereka buat ya udah akhirnya kita pisah dulu. Nah tapi ya kayak kata Dila, nanti kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Kalaupun nanti akhirnya balikan lagi dalam kondisi ya Bekti siap, Dila sudah siap juga, sudah matang juga, ya kembali lagi berdua kan bisa aja. Jadi tapi jalan yang dijalanin sama Bekti untuk saat ini sama Dila ya untuk saat ini mereka sepakat untuk pisah. Dila, salah satu alasannya karena Bekti nggak jujur untuk asuransi kesehatan itu menjadi pertimbangan. juga lah, gitu Atau mah ada udah mungkin biasa pertimbangan kalau lain? hal-hal nggak jujur dalam rumah tangga itu kan biasa lah, ada yang ditutupi atau karena berjuang untuk sesama, atau kalau mungkin ada pemikiran lain, bukan karena itu juga. Apalagi berarti alasannya? Ya nggak bisa namanya rumah tangga, artinya kalian pengen tahu loh aib-aibnya, nggak bisa, pokoknya udah yang dalam dari kita masing-masing. Ya kita udah sepakat nggak bakal mau ngasih tahu gitu. Ada tuntutan Tapi nggak sebenarnya- untuk biaya nafkah? Untuk nafkah Kedua sendiri, anak, untuk anak. Enggak, kalau Dua itu anak. mah kita udah bicarain ya Bang, udah dari pertama kali. Mas Bukti juga udah tahu urusan anak-anak, Mas Bukti yang menyanggupinya dengan baik gitu aja. Udah kok alhamdulillah. Kemarin sempat ada mediasi sepertinya apa yang berpelukan bertemu bersama TND, ada Abang Milano juga, ada Itu Kak bukan Dila. mediasi, Iya, memang Mas, mereka itu ada ketemu, pertemuan silaturahmi ya Bang. Silaturahmi, ketemu, ngebahas semuanya, termasuk gini loh, kan Bekti ada masih belum sembuh kalau dia nggak bisa mengingat terlalu banyak. Jadi ada beberapa memori yang peristiwa atau apapun dia
yang lupa kalau misalnya diingetin dia baru ingat gitu loh. Nah contohnya salah satunya kemarin yang kasusnya di salah satu stasiun TV kan, yang bukti apa ya, sebenarnya dia sih komedi sebenarnya, pakai pingsan gitu. Tapi kan netizen ngelihat itu seolah-olah loh, uang donasi itu Bekti nggak tahu. Beritanya kan seperti itu, Bekti nggak tahu, nggak menikmati segala macam, karena ada omongan dari Bekti juga kan. Wah aku nggak nikmati, padahal kemarin pas ketemu sama kita rame-rame nih ngobrol, ditunjukin, untung Dila tuh punya videonya, ditunjukin ini loh, Bekti waktu itu kita ngucapin terima kasih ke Raffi pas dia nyumbang. Oh iya ya gitu, aku lupa gitu. Jadi banyak hal-hal kayak gitu, karena ya kembali lagi pertanyaannya seperti apa. Bekti itu kan belum pulih total ya. Dan kalau untuk pulih total juga kita nggak tahu apakah bisa pulih total apa enggak. Aku juga nggak tahu Dil. Nah itu kan kita belum tahu nih bisa pulih total apa enggak gitu loh dengan putusnya itu. Jadi tolong juga jangan cepat langsung menyimpulkan gitu loh, karena memang dia banyak lupanya. Bahkan kadang kalau kita baru ketemu nih ngobrol 1 jam, tadi apa ya, ngomong apa ya, bisa kayak gitu loh. Ada yang apa namanya, ingatannya itu cepat lupa gitu. Memoris, Gitu loh. Tadi soal ngomong tuntutan, Lu tadi kan udah tadi. Apa? ada nominal tersendiri nggak sih? Kamu dari tadi nanya masalah nominal, dari sana juga nominal. Ya ada gini loh, masalah nominalnya, masalah kesepakatan untuk anak itu udah dibahas. Untuk nilainya aku nggak mungkin ngomong di sini dong, itu kan rahasia mereka, itu udah dipersiapkan nanti buat sidang. Dan intinya penawaran itu justru dari Bekti sendiri, nggak ada dari Dila. Dila bilang nentuin segini gitu, enggak. Bekti juga bilang udah segini, gue tambahin sekian, udah selesai. Karena dia memang tahu kebutuhan anak-anak itu berapa. Adila, ini kan Bekti belum maksudnya belum full pulih, masih ada sisi care nggak sih ke Bekti sendiri? Nah itu dia, makanya kemarin hari Minggu aku sendiri yang minta bukan mediasi, bertemu dan silaturahmi itu. Ya aku masih tetap pengen kita bukan jadi nanti orang yang nganggapnya berantem apalah, nggak ada sama sekali. Aku ngomongin di situ ya, aku ngomong sama Mas Bekti sendiri, ya udah kita adik kakak, kita teman, apapun itu nanti ayah punya handphone lagi, punya WA lagi, bisa komunikasi sama anak-anak ya boleh komunikasi sama aku juga. Maksudnya tetap kita saling care. Nah, care itu nggak perlu jadi suami istri, tapi care dimanapun dia berada, kita jadi temenan ya, aku masih tetap mau care sama dia, peduli sama dia, gitu aja intinya. Kalau nanti barang-barang tapi tetap masih saling menyakiti, belum bisa berubah dua-duanya kan takut aja gitu jadinya. Dila menyikapi dari komentar-komentar netizen yang saat ini mungkin bisa dibilang yang menilai Kadila yang kurang baik gitu lah dengan perceraian ini. Nah, Kadila menyikapinya seperti itu. Ya udah nggak usah dipikirin, hidup masih panjang, hidup saya banyak yang harus saya laluin, anak-anak lah, harus diri saya sendiri, saya harus kerja juga sekarang gitu. Jadi ya biarin aja orang baru ngomong apa saat ini gitu kan, nggak ada yang tahu apa yang terjadi gitu. Jadi ya nggak perlu nggak perlu dipikirin, nggak usah diapa-apain lah intinya gitulah. Tapi sejauh ini komunikasi dengan keluarga ini baik. Dari Kadila ke keluarga itu baik soalnya. Ya baik aja. Kalau ada apa-apa kan aku sekarang masih nanyain ke manajernya juga, atau apa-apa pengen ketemu juga ngomongnya ke manajernya Mas Indra gitu langsung kan gitu. Kak, untuk menghidupi anak sendiri, kakak fokus kerjanya sekarang lebih ke artis kah atau gimana? Enggak. Apa bisnis? Gak ada artis, gak ada mau lagi. Saya maunya itu aja nanti ya, hidup biasa-biasa aja, maksudnya kerja sesuai dengan bidang saya aja nantinya gitu intinya sih saat ini. Tapi Kak, kamu udah ngasih tahu anak-anak belum sih? Mungkin ayah udah nggak Dia sih cuma ngomong ayah sama bunda udah nggak bisa bersama lagi untuk saat ini gitu. Ayah sama bunda saat ini berbeda berbeda visi misi ya. Pertama sedih, tapi selanjutnya mereka ya mencoba untuk mengerti, karena aku ngomong tetap nanti ada waktu buat ayah, waktu bersama ayah. Tetap kalau kamu nanti mau telepon ayah, tetap telepon ayah. Kalau ada yang nggak di ngertiin atau apa ya tetap aku bilang ya, mereka juga nggak bakal kehilangan bapaknya gitu. Aku nggak bakal mutusin silaturahmi sama anaknya gitu. Sebulan sekali kah pertemuan atau seperti apa? Nggak ada ditentuin Nggak gitu. ditentuin. Kapanpun kemarin udah ngomong kalau kapanpun Bekti mau ketemu atau nanti
mau berkomunikasi, ketemu jam anaknya nggak dibatasi. Nggak ada, pokoknya selama Biasa aja. anaknya juga itu kan sekolahnya diutamain gitu intinya. Sekarang nanti kalau hari libur ya pasti kita ketemu insya Allah gitu. Bang tadi abang bilang bahwa tidak ada kemungkinan ke depannya nanti mereka akan rujuk ketika mungkin udah siap. Itu Nggak ada yang nggak mungkin, mungkin. Kemarin pun kita bercandain Bekti juga kan, Dila juga, kita yang bercandain ya Dila. Nanti kalau udah selesai, udah putus sidang, nanti kalau Dila ada yang deketin, oh jangan katanya tuh, masih kayak gitu tuh Bekti. Ya udahlah, usahanya dia lah seperti apa. Kan kita pengen, mungkin dari Dila juga pengen lihat perubahannya Bekti seperti apa. Nah, Bekti juga kayak intinya gitu, kita sama-sama lah introspeksi diri. Dua-duanya pasti masih saling sayang, yang nggak mungkin nanti tiba-tiba langsung bilang Iya, bodo nggak. amat, nggak ada. Intinya nggak ada pemikiran gimana gitu. Makanya kita ya dengan cara begini kan kita saling belajar. Aku berharapnya saling belajar, ada perubahan buat kita berdua aja, bukan Mas Bekti sendiri, aku sendiri gitu intinya. Kadila, Ini kan ada untuk kejadian usia. keributan apa sih waktu itu sampai harus dipisahkan oleh Mas Roy? Maksudnya apa? Yang mana? Yang mana? Ada kejadian keributan apa sih waktu itu ketika harus dipisahkan oleh Mas Roy, manajemennya? Apa sih yang mana nggak ngerti itu masih? Informasinya kata sempat ada keributan waktu itu. Nggak ada keributan, kemarin udah ketemu, dia ketemu. Nggak ada. Ada harus dipisahkan oleh Mas Roy sendiri. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada itu. tapi benar artinya Kadila dari tahun 2020 itu sudah terjadi cekcokan, sudah sering ribut dan pelan-pelan barang-barangnya Bekti udah dipindahkan ke rumah orang tuanya, itu benar nggak sih? Enggak, kalau 2020 ya kan masih bersama, maksudnya berantem, terus masih mau berjuang bersama lagi. Ya kalau sekarang mah itu bukan ngebalikin, apa emang Mas Bekti kan perlu baju-baju untuk kerja kan, jadi ya perlu baju-baju yang diperlukan di sana, ya itu yang diberikan sama Mas Bekti saat ini gitu. Ini kan untuk rumah, usia pernikahan sendiri udah lumayan cukup lama ya. Dari keluarga sendiri menyayangkan nggak sih adanya? Ya bukan. Nggak usah keluarga, mereka berdua juga menyayangkan Ya kok, semua gimana. menyayangkan, cuma emang karena prinsip orang tua juga udah tahu apanya, jadi ya udah saat ini ya mereka mendukung apa yang terbaik buat kita berdua gitu aja. Untuk rumah gitu-gitu gimana Pak? Ya semua udah dibagi dengan adil. Kalau rumah kan emang lagi ya dijual juga bareng-bareng, dijual ya baru nanti gimananya selanjutnya baru ngomongin lagi gitu. Ngomongin juga ya Bang kemarin kan ya gitu. Udah. Sidang kapan Bang, atau gimana, tanggal 13? Tanggal 13 kemungkinan. Iyalah, Maret. Masa April. Bang. Gimana tuh Kak menghadapi tanggal 13 itu? Ya udah bismillah dijalanin aja, karena setiap orang perjalanannya setiap detik nggak ada yang tahu, berubah kali abis ini apa gimana kan, kita nggak ada yang tahu, dijalanin aja, berdoa aja, masih terus berharap yang terbaik buat diri saya sama Mas Bekti itu aja saat ini. Kadila, menjelaskan ke anak-anak seperti apa nanti Tadi kan ketika udah Bu. menjelang Ramadan. Benar dia, benar. Diganti sama dia belakangnya. Tahu sih. Itu masih koma bang ya? Ada koma ya. Ya sama-sama aja, nanti kayak kemarin emang kita Mas Bekti sempat ngomong Ya. gini. Nanti kita itu ya, kita masih manggil ayah dan bunda gitu aja, dan Bu nanti kita ke rumah Mas Milano ya pas lagi pasti takbiran, dia bilang gitu. Jadi bercandain, emang masih mau Dila apa katanya gitu. Ya gitu masih Nah, insya Allah masih bercanda, bisa bareng-bareng terus kok. Walau Iya, mau walaupun nanti keadaan puasa gitu. nanti buka puasa bareng, Iya, puasa mana. tetep, Intinya anak-anak tidak kehilangan sosok Iya, ayahnya. benar. Itu yang paling utama. Tapi sejauh ini Kak Bekti udah minta ketemu anak belum sih? Kan anak sama kakak kan ya? Udah. Cuman berapa makanya kali? lagi diatur minggu depan. Karena lagi ngenyocokin jadwalnya anak-anak Iya, juga anak-anak. sama jadwal Bekti. Anak aku lagi mau camp tahun bulan minggu ini Minggu ini. camp pada Jadi nggak bisa kemah kan. gitu pada, jadi ya nggak tahu deh ntar minggu depan kali gitu nih ya. Karena Lagi ujian diatur. juga gitu nih lagi. Lagi ujian kan anak-anak kan. Kamu aku mau nanya yang soal kemarin pertemuan, katanya bener nggak sih kalau Kadila nggak mau cipika-cipika sama Bekti, bener nggak sih? Ya kalau cipika-cipiki itu kan emang udah, maksudnya ya buat aku sih salah satunya, maksudnya emang ya udah menjaga aja intinya, masa mencipika-cipiki entar. Kan masih jadi istri suami. Ya apa-apa lah, menjaga aja mulai dari saat ini. Oke Mas Roy. Ngumpet-ngumpet. Ya dong, ya penasaran orangnya. Suaranya doang. Ya intinya mah saat ini cuma menjaga aja gitu.
Ya buat aku kayak Tapi kan pelukan kan? Ya kalau Nggak pelukan. juga tapi pelukan kan? Ya udahlah, cukup lah itu. Berarti itu kode ya? Kode. kayaknya. Kode balik lagi maksudnya. Kadila artinya Doain aja. untuk pengobatan tadi itu Bekti ke depan Kadila tetap masih mendampingi atau Kalau Dila tahu schedule-nya, nanti dia tahu operasi dari mata segala pasti. macam nanti nemenin kok. Iya. Operasi mata masih. Kalau ini kan yang kepala kan dia cuma kontrol aja kan, Iya, kalau tiap itu bulan. kontrol. Bukan yang kayak gimana enggak kontrol. Cuman kalau operasi mata nanti bulan 4. Mata yang sebelah kanan ya, Iya. kalau salah. artinya tidak melepas begitu aja ya Kadila ya. Ya enggak lah, kalau dari tetap pihak care kok. semuanya nanti aku tanya Mas Lutfi, kalau Mas Lutfi boleh jenguk enggak atau gimana, boleh temenin apa enggak ya, kalau boleh ya dengan senang hati lah aku bakal nemenin dia gitu intinya. Kadila seneng gak sih dapat kabar kalau Kak Indra mau diajak umroh bareng sama Asanti? Wah, alhamdulillah kalau emang diajak Bagus. sama Santi ya alhamdulillah. Lawyernya diajak juga nggak? Lo tanya sama Santi. Nanti saya tanyain Bang. Kadila mau ikut nggak? Sausing lagi. Tapi Kak Dila gimana sih nanti maksudnya menghadapi kehidupan ke depan bersama sendiri gitu kan, akan sendiri gimana sih Kak menyikapi nanti ada sedikit rasa ketakutan nggak sih dari Kak Enggak lah, Dila? bismillah aja, semuanya kalau ditakutin nggak bisa move on gitu intinya. Hmm. Bismillah aja, kan Allah aja udah tahu takdir manusia sampai di sini, ntar ada kehidupan berlanjutnya begini, ya dijalanin aja semuanya gitu aja. Apa namanya? Nggak tahu nih. Ini kan dulu sempat komentar dikit, maksudnya tanggapan dari Mbak Dila kan dulu sempat Indra Bekti komentarin tentang Lesti dan Bilar yang katanya akan cerai. Nah, akhirnya ini terjadi pada Indra Bekti dan Dila. Nah ini gimana melihat dan menyikapinya? Aduh, nggak tahu deh emang Nggak, akhirnya ya. menjadi sebuah kenyataan, akhirnya yang dikomentari orang lain tapi dirinya sendiri ternyata yang Nah, jangan ngomentarin orang. Sebenarnya saya nggak suka ngomentarin orang, jadinya ya itu dah kali dah. Ya nggak tahu juga, emang udah takdir ya aja dah. ini menjadi sebuah bumerang nggak bagi Indra sendiri akhirnya mengomentari orang ternyata berbalik kepada dirinya sendiri. Ya nggak tahu itu mah tanya Mas Bekti atuh kalau itu mah. Bisa lah kita nilai itu. Kan yang terjadi hari ini kan bukan Iya. keinginan mereka berdua juga. Emang udah jalannya. Dila, tapi gimana? Repot nggak nanti ke depan untuk menjadi single parent dan apa yang akan dilakukan menjadi seorang single parent itu sendiri? Waduh, nggak tahu ya. Saya sekarang aja kan lagi dijalanin nih kehidupannya. Anterin anak dulu, abis itu aku mulai kerja, abis itu nanti anak-anak juga udah ada yang aku atur, saya pengen jemput lagi nih kan anak sekolah gitu sih udah mulai gitu-gitunya sih udah. Kak, tadi kakak bilang nggak pengen lanjut artis, tapi ada rencana apa kak kalau nggak kerja di industri? Ada kan aku udah punya itu juga, bisnis juga udah punya, terus nanti ada ya aku kan ada basic kerjaan aku juga dari jasa aku ya dijalanin aja udah ya insya Allah terbuka jalannya gitu aja. Tapi nggak pernah menyesal kan maksudnya menikahi seorang Indra Bekti? Enggak lah, ngapain kan itu pilihan saya, udah berarti saya, udah takdir saya, ya dinikmati. Ya kalau saya menyesali saya nggak punya 2 anak saya sekarang intinya. Mbak Dila ngasih pengertian ke anak-anak nanti apabila bertanya. Udah Pak, udah diceritain, udah diituin anak-anak. Sekarang alhamdulillah sudah udah menerimanya gitu. Sambil berjalan juga aku pokoknya bilang sama anak-anak jangan ada disimpan, kalau apa pertanyaan ditanyain sama kita gitu biar maksudnya biar nggak sedih nggak apa gitu. Intinya kan sekarang karena Mas Bekti belum pegang handphone nih karena matanya juga masih belum jelas ya, jadinya dia belum bisa Dia nggak bisa sering komunikasinya gitu. itu karena dia belum bisa lihat. Nah, jadi yang mata yang operasi itu juga masih ada Dia garis kan. garis kata dia. Jadi yang lebih kalau baik dia lihat ketemu. WA gitu cuma garis-garis saja, jadi nggak bisa ini komunikasinya gimana gitu Lebih loh. senang Ya kalau ketemu bisa katanya. komunikasi ya cuma lewat manajernya, telepon ke Dila. Iya gitu. Gitu. Mungkin nanti kalau udah sembuh total gampang lah komunikasinya. Kalau nggak dibatasi kok. Kak, apakah masalah ini terlalu berat sehingga kakak memilih untuk berhenti dan gak berjalan bersama, berjuang bersama lagi? Ya pasti, Harus ada coba. pasti. Ya udah pasti Udah dicoba. berat yang dan udah pernah prinsip gitu intinya ya udah gitu. Oke? Dah. Udah selesai? Apalagi Terakhir mungkin apa? Rumah udah ada yang nawar belum? Ya Allah. Lo bantu deh. Nyariin dan Salin. Bang mungkin nanti tanggal Bang, tapi Bang, Bang mungkin nanti tanggal 13 lagi, tanggal 13 tuh Datang apa berarti gitu bilang. agendanya apa gitu ngapain? Agendanya ya sidang pertama kan, biasanya mediasi kan. Ya kita
kita lihat aja Bekti mau hadir apa enggak. Saya sih tadi bilang kalau bisa hadir Bekti gitu. Jadi biar bisa ketemu mediasi, ya udah selesai. Berarti hanya cerai ya Bang anak Hatta Gunung gini? Udah diatur, Udah, itu intinya nggak nggak akan lagi. dibahas itu. Hanya pisahnya aja. Oke? Tapi Bang, sejauh ini Ayo lanjut. Tapi tadi Bang, pembelajaran Bang. Ya, bener di bawah kayak Bang. Dalam Bang. Dila mungkin apa? berusahanya seperti apa sih Bang untuk mendamaikan keduanya Bang? Ya sudah berusaha lah, diomongin juga dari awal ya Dila. Iya. Waktu dia bilang mau pisah aja, aku kaget juga gitu loh. Yakin gitu. Besoknya ketemu, aku tanya Bekti juga setuju ya. Mau gimana lagi? Ini kan keputusan mereka berdua. Kita sahabatnya, temennya, mau siapa? Mau Riri, mau Nana, mau Roy, semua juga udah berusaha. Roy sendiri manajernya juga, Bekti juga udah ngomong sama Dila. Tapi ya Roy juga paham. Ya memang ini jalan yang terbaik buat mereka berdua. Oke. Kalau Mas Bektinya berubah, itu kan bilang. Nah, itu tadi lah tuh. Itu Kalau mau berubah, ada Mas. balik lagi nggak? Nggak ada yang nggak mungkin. Ya pokoknya lihat ntar kalau Mungkin sekarang apa? kan intinya Kalau sekarang kan masih susah ngomongnya. masih belum lah intinya nanti ikutin arahan Tuhan maunya apa kali besok kali apa saya nggak tahu tiba-tiba kita berdua berubah nggak tahu kan gitu loh perjalanan hidup kita nih gitu intinya. Dila mungkin apa pembelajaran perjalanan hidup Dila dengan Indra Bekti sejauh ini yang Dila bisa diambil? Berat banget. Tadilah ini apa apabila nanti sudah memang resmi ketok palu. Oh iya deh. Perjalanan hidup loh gitu. Pelajaran hidup. Apa ya nggak tahu nih berat banget kata-kata nih. Padahal masih sama tuh. Apa Dila? Apa nggak tahu perjalanan hidup apa bang? Ya banyak senang, susah. Ya senang, pokoknya susah, sama-sama. intinya sih Senangnya lebih banyak juga. ya pastilah senang pasti lebih banyak intinya cuma masih banyak lika-likunya gitu intinya ya udah pokoknya dinikmati sekarang berharapnya dengan jalan ini berdua bisa berpikir gitu intinya gitu aja. Terakhir mungkin Kak dari aku kenangan-kenangan bersama Kak Bekti yang mungkin Nadila tidak bisa lupakan. Ya, kalau ditanya itu sih kalau kenang-kenangan sih banyak lah ya maksudnya kalau suka kita kalau nih traveling gitu dia suka yang ini dia suka apa sih megangin mapnya gitu-gitu mapnya tuh karena dia tahu arah kan ngobrol apa gimana nya terus kalau di rumah ya itu dia suka bercanda sama anak-anak terus udah gitu nanti ada aja gitu yang dibicarain apa kadang TV sama dia di ngobrolin gitu-gitu sih hal kecil-kecil tapi bermakna aja gitu. Sempat nangis nggak kalau ingat kenangan itu di rumah? Aduh, itu mah pertanyaan ini ya. Ya pasti kan kalau hal yang kayak gitu pasti nangis ya. Tapi ya udahlah Bismillah aja gitu. Foto-foto Tadilah masih aman ya. Nanti kalau misalnya sudah ketok palu resmi ya, itu masih mengharapkan ini gak sih nafkah untuk anak-anak apapun kondisi dari Ya tadi belum Sudah beres. Udah semua Udah diomongin udah semuanya. ngomongin dari sekarang udah ngomongin semuanya. Masalah buat anak-anak semuanya udah Semua beres. anak udah beres pokoknya. Berarti udah matang ya Kak? Kebersamaan. Matang banget. Matang udah intinya dah. Foto-foto kebersamaan masih Intinya udah beres lah. Kalau intinya kesepakatan itu udah untuk anak-anak, untuk apa? Bekti juga, Dila semuanya udah diatur baik dengan baik. Intinya mereka mau pisah ini baik-baik. Kenapa? Tujuannya aja adalah untuk tidak melukai hati anak-anak lebih besar. Itu aja. Tanpa disadari pasti luka. Dila luka, Bekti luka, tapi yang paling diutamain itu ada yang mesti dipikirkan yang paling besar itu adalah anak-anak. Makanya saya berharap netizen, teman-teman media semuanya, marilah kita bangun ini suasananya yang baik agar dampak ke anak-anak itu tidak besar. Itu sih yang paling utama. Mereka, kenapa mereka seperti ini? Karena tujuan yang utamanya adalah untuk melindungi anak-anak. Itu sih sebenarnya. Itu tadi katanya foto-foto masih bersama Mas Indra masih disimpan atau enggak? Masih disimpan di IG doang yang hilang. Foto aslinya masih ada di IG doang ya, Nil. Tertawa dia. Menghilangkan foto itu alasannya apa? Ya biar ini aja, biar move on dong ya kan. Kalau masih ada ya nggak move on saya gitu aja biar Untuk memperkuat diri. memperkuat. Memperkuat diri. Tadi lah ngomong-ngomong IG masih followan gak sih?
dengan Oh, saya nggak megang handphone pak, saya yang itu ngurusin manajer saya, intinya udah males gitu-gituannya, nggak tahu deh udah masih di follow apa kagak ada itu intinya. Berarti nggak bener ya kabar yang unfollow Mas Indek, nggak Nggak bener tahu ya? tuh, aku nggak megang handphone dari awal tuh udah nggak megang handphone dari Bekti juga, awal. Bekti juga nggak megang. Gimana mau megang handphone? Nggak boleh. Nggak bisa megang handphone. Nggak bisa. Oke. Oke, beres ya. Bentar saya awas lo ada lagi loh. Ada yang mau yang gua lagi awas lo.